Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Malam. Pak Kun, Bu Seri, Nelia, sahabat-sahabat semua. Terutama yang saya hormati, senior saya banget ya, Bang Dedi. Ini tadi apa yang disampaikan sebelum-sebelumnya ini menambah tugas berat saya jadinya. Nggak ada maksud loh. Di ekspektasi saya tadi ya ngobrol ini, ternyata kok makin berat ini. Ya sebetulnya gini ya, kalau saya mau cerita, saya ini juga besar di Tanjung Priok, gede di pasar. Tapi saya nggak termasuk yang preman. Ya, jadi kalau jadi kalau ada suka dituduh bandel karena teman saya bandel itu aja. Jadi kalau saya insya Allah nggak bandel. Amin. Ya, dituduh bandel karena teman saya bandel. Ya. Terus sekarang saya tinggal di Serang, perbatasan Tangerang Serang di Kampung Tanara. Itu pinggir banget. Ya mungkin bukan tempat orang dulu. Saya awal di situ orang lewat saja nggak berani. Gitu. Sekarang orang lebih senang lewat situ. Jadi kalau bicara tadi rasa ya sebetulnya dari situ saya belajar gitu. Saya belajar. Jadi saya awal merasa dibuang sekali itu. Saya merasa ditaruh di ujung dunia. Jadi kalau saya bilang kalau mau tahu ujung dunia main ke tempat saya. Jadi orang kalau mau ke sana malas, kalau sudah di sana malas mau keluar. Gitu. Ya ke Serang jauh, ke Tangerang jauh. Gitu. Jadi makanya saya sering ke Jakarta ini, ya namanya orang kampung, ya jalan-jalan pengen lihat kota, gitu aja gitu. Kota tuh rame kayak apa? Ya norak-norak dikit lah. Gitu. Nah, artinya awal saya di situ itu belum ada manusia-manusia lah. Saya pikir, ya ini saya belajar lah bahwa ya kata apa di Quran, kata Allah itu kan apa? La in syakatum la azidannakum. Ya, in kafartum inna adzabi lasyadid. Saya merasa apa istilahnya kalau kita syukur tuh harta ditambah, ini ditambah. Tapi ternyata orang yang bersyukur itu juga gak banyak begitu. Gitu kan. Ya kan, kadang-kadang orang akhirnya frustasi sama Al-Quran gitu ya. Sebenarnya saya pikir kalau kita bersyukur ini kan bicara tentang bagaimana cara kita merasa. Cara kita merasa kalau ini kita bisa menikmati itu, ya sebetulnya tidak ada kesusahan. Jadi ya rasa itu akan terasa terus nikmat. Ya Allah akan tambah terus rasa nikmat itu. Rasa senang itu sebetulnya nggak ada orang susah. Nggak ada sebetulnya. Kalau buat saya nggak ada orang susah. Yang susah itu ya perasaan sama pikirannya aja. Karena saya pikir saya sering ngomong sama teman-teman. Jadi yang sulit itu bukan situasi, tapi pikiran yang pikiran kita yang bikin jadi sulit. Karena apa? Situasi ini nggak nungguin kita mikir, dia berubah terus. Begitu masih mikirin aja, ternyata perubahannya nggak sesuai dengan kita pikir, kita yang udah ketinggalan jauh. Nah, saya pikir itu soal rasa. Jadi bukan jadi nggak perlu dibeda-bedain lah. Makanya saya pikir kita sama semua. Artinya tinggal bagaimana terbangunnya rasa kita itu. Makanya saya senang lah di sini, senang. Ini kita bisa menyatukan rasa untuk satu asa. Jadi bagaimana kita bisa bergerak maju bareng-bareng. Nah, kenapa saya bangga sekali semangat ke sini? Apalagi saya dukung sekali Bu Seri ini. Ada Bang Parkur. Kenapa? Karena selama ini kan lebih banyak ini orang pengarah gerak. Tapi yang juga kita butuhkan adalah gerak pengarah. Nah, ini repot, nggak ada pendamping aja, nggak jalan juga, nggak bisa disalahin di bawah itu karena tadi persepsinya kan sudah ada mungkin frustasi, sudah apa. Kita nggak mungkin terus orang bisa sadar sendiri. Ya, memang tadi tidak yang kita butuhkan bukan hanya pengarah gerak, tapi juga gerakan dari para pengarah ini. Nah, ini contoh-contoh lah. Jadi saya sebenarnya makanya saya bilang saya ini junior dan enak selalu jadi junior itu enak. Jadi kalau sampai ada kebijakan yang salah, memang junior selalu disalahin sama senior. Tapi senior kalau junior yang salah, orang nyalain senior.
gitu. Begitu ya, Cak? Nah, ya mesti arahannya senior yang salah gitu. Jadi junior nggak pernah salah sebetulnya. Yang diomelin sama, kalau di kampus yang diomelin sama rektor siapa? Senior mesti ya, bukan junior. Makanya kalau jadi junior harus banyak bikin kesalahan gitu. Ya itulah sebetulnya ya semangat kita, gerak kita sama-sama, pendampingan ini menjadi penting. Tadi saya dengar ada istilah, saya lagi sering menolak istilah pilot project, karena setiap segala sesuatu dimulai yang sekarang ini selalu dengan kata pilot project. Nah, pilot project, perasaan pilot project ini udah banyak dari dulu, katanya pilot project dengan model yang hampir sama. Nah, kenapa kita balik lagi ke pilot project? Kenapa? Kapan mengembangkannya? Padahal kan contoh-contoh sudah ada. Ini kan pengembangan dari model-model yang sudah pernah dilaksanakan, mana yang bisa jalan, mana yang tidak bisa jalan, dikombinasi, dikembangkan. Kalau balik lagi ke pilot project, nah saya sering nyebut istilahnya, kita berpikir maju dengan cara melangkah mundur. Sudah nggak mungkin lagi, sudah nggak bisa. Situasinya sudah nggak mungkin. Jadi saya rasa ini bukan pilot project, ini suatu pengembangan yang luar biasa dan harus kita dukung untuk terus berkembang. Ini saya diajarin sama senior gitu. Jadi kesadaran itu tadi, saya nggak akan sadar kalau senior nggak mengarahkan gitu. Nah, bicara tadi soal saya terjebak jadi seniman, itu saya juga nggak tahu kenapa. Tapi saya bikin lagu ini juga baru sekitar 2 tahun. Jadi kalau bicara gara-gara kampanye. Jadi saya dengar lagu kok nggak ada yang nyebut nama aku, saya bikin keterusan. Jadi iseng aja. Ya, artinya apa ya? Semua orang punya, saya yakin punya jiwa ya untuk membuat kreativitas, untuk membuat. Tapi intinya bahwa apa? Ya tadi harus pede dan ya optimisme itu. Nah, optimisme cuman kalau yang sudah mungkin sudah lemes, Cak, saya manggil dia Cak. Kalau yang sudah lemes ya mau tidak mau harus kita giring. Nah, di bawah Spektren juga ini saya ada kebetulan namanya sambil promosi dikit boleh ya. Nah, nanti kalau pengen dengar lagu saya ada di YouTube channel GSQ Musik. GSQ, Garasi Seni Kuantum, bukan Gusauki ya, Garasi Seni Kuantum. Jadi garasi, saya bikin studio apa aja jadi, gitu. Kita boleh numpang dong kapan-kapan. Boleh, ya kecil. Nah, terus gerakan yang sebetulnya yang saya mau dorong ke teman-teman itu adalah artpreneurship. Jadi entrepreneur untuk masyarakat seni. Jadi bahwa seni itu adalah ruang seni itu adalah ruang ekspresi. Tapi orang nggak bisa hidup dari seni saja. Orang harus ada ruang kreasi ekonomi seperti ini, pendampingan entrepreneurship ini harus Nah, ini yang dan semua yang ada di bumi ini semuanya seniman, gitu. Masuk Mbak Lia, yang Lia ini juga seniman keuangan. Nah, gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum semuanya makin tidak terarah. Nah, karena saya makin malam makin hilaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya intinya kalau saya menuntut wal yakhshal ladzina law taraku dzurriatan wal yaqulu qawlan waliyataqullah wal yaqulu qawlan sadida. Jadi mestinya kita khawatir meninggalkan generasi yang lemah, takwa sama Allah dan yakin nantinya kita wal yaqulu qawlan sadida. Ini kan kalau saya mengatakan qawlan sadida wal yaqulu qawlan sadida, kita memberikan arahan-arahan yang solutif. Ya, bukan sekedar baik saja tapi solutif. Karena kalau sadida saya lihat di maknanya itu punya makna solutif. Makanya ini pesan dari Quran juga sebetulnya.
Waliyakullu qawlan sadida. Jadi bukan bicara soal waris saja, tapi memberikan arahan-arahan yang solutif buat generasi nanti. Karena tugas kita mencetak generasi tangguh, tapi kita juga harus semakin tangguh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.